Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sungguh berbahagia sekali bila kita dapat bertemu kembali masih di awal tahun yang baru ini. Kita selayaknya mengucap syukur karena kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini saudara terambil dalam Matius 24 ayat 33. Firman Tuhan yang akan saya beri judul, sudah di ambang pintu. Sudah di ambang pintu. Firman ini terambil dalam Matius 24 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sekali lagi, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak yang mengaitkan firman Tuhan ini dengan kembalinya bangsa Israel, kemudian mendirikan negara Israel di tahun 1948. Di situ bangsa Israel digambarkan sebagai pohon ara dan ranting-rantingnya mulai melembut. Kalau saya pendapat pribadi, saya mengatakan itu hanyalah titik awal, hanya sebuah titik awal dari sebuah gerakan besar, saudara. Sebuah gerakan besar yang akan terus membesar hingga sampai kedatangan Tuhan yang sudah di ambang pintu ini, saudara. Kalau saudara melihat fenomena akhir-akhir ini, kalau saudara mengamati dengan jeli, bagaimana banyak negara-negara yang dulunya strict, melarang sama sekali ibadah kekristenan, melarang sekali simbol-simbol kekristenan, sekarang sudah mulai membuka diri, bahkan apa? Mereka mulai mengizinkan berdirinya sebuah gereja dan sebagainya, saudara. Bahkan apalagi saudara, fenomena 2-3 tahun terakhir ini, di situ dikatakan gereja-gereja Eropa yang dulunya sepi dibanjiri, saudara-saudara, dibanjiri oleh umat-umat baru yang ingin mengenal namanya kekristenan. Dan umat-umat baru itu adalah dari para pengungsi-pengungsi negara-negara konflik, negara-negara yang melarang kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, sehingga mereka mulai ingin mengenal, saudara, yang namanya Kristenan, kemudian mulai datang ke gereja, ingin dibaptis dan sebagainya, saudara. Memang tidak tahu berapa angka yang pasti jumlahnya mereka yang mulai ingin mengenal agama Kristen ini. Namun The Guardian majalah dari Inggris mengatakan sebuah gereja, ini contoh saja, sebuah gereja di Berlin yang dulunya jemaatnya hanya 150, sekarang melonjak drastis, saudara, menjadi 700-an lebih. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang pengungsi. Mereka adalah orang-orang dari pengungsian, saudara, dari kamp-kamp pengungsi yang ingin mereka mengenal namanya kekristenan. Bukan hanya di Eropa, di Australia dan sebagainya, saudara. Ini adalah sebuah fenomena dan gerakan besar yang harusnya kita jeli mengamati. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, sudah di ambang pintu. Kalau kita lihat juga, kita kaitkan dengan bencana demi bencana, wabah yang tidak henti-hentinya, saudara. Kemudian apalagi banyak hal-hal yang mengejutkan di tahun-tahun belakangan ini, saudara. Sebenarnya ini adalah fenomena atau semua gejala-gejala, semua tanda-tanda yang harus kita ketahui di dalam Matius 24 tersebut, bahwa waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat, saudara. Kita memang tidak tahu pasti, tapi Tuhan Yesus sendiri mengatakan kedatangannya lewat tanda-tanda, dan kita harus melihat bahwa bila itu terjadi, waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ini adalah gerakan yang besar, saudara, akan semakin berekskalasi di tahun 2021 ke atas. Ini akan terus membesar.
Karena apa? Ini adalah gerakan dari Roh Allah, gerakan dari Roh Kudus, sehingga tidak ada yang bisa mencegahnya. Bahkan saya percaya dan saya yakin negara-negara yang saat ini sangat strict melarang umatnya untuk beribadah, mereka akan mulai membuka diri, saudara. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menahan gerakan Roh Kudus, saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi seperti pohon ara di musim panas, saudara. Di situ katakan bila ranting-ranting yang keras itu mulai melembut, artinya kekerasan para pemimpin-pemimpin negara yang saat ini strict terhadap agama Kristen itu akan mulai melembut, saudara. Kenapa melembut? Karena jamahan Roh Kudus. Orang jamahan Roh Kudus, saudara. Mereka yang dulu-dulunya keras hati, tertutup hatinya oleh kebenaran firman Tuhan. Namun oleh karena kuasa, oleh karena jamahan Roh Kudus, mereka mulai melembut dan membuka diri terhadap kebenaran firman Tuhan, saudara. Sehingga apa? Pengenalan akan Tuhan mulai bertunas. Amin. Amin, saudara. Ini hubungan, saudara. Ketika ranting-ranting yang keras itu mulai melembut oleh karena jamahan Roh Kudus, maka pengenalan akan Tuhan mulai bertunas. Ini, saudara, fenomena yang harus kita lihat dengan jeli dan kita amati. Sehingga kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak lama lagi. Kalau saudara tahu sudah di ambang pintu, itu artinya apa, saudara? Bila seorang ada di ambang pintu, artinya selangkah lagi sudah masuk ke dalam rumah. Artinya kedatangan Tuhan sudah tinggal selangkah lagi, saudara. Kalau saudara lihat, negara-negara sudah mulai berlomba-lomba dengan senjata mereka, senjata pemusnah massal, saudara. Jadi peperangan yang terakhir nanti adalah peperangan habis-habisan. Peperangan habis-habisan, bukan hanya peperangan agama, tapi di situ ada juga adalah peperangan ideologi, peperangan rebutan ekonomi dan sebagainya, saudara-saudara. Jadi ini adalah peperangan terakhir, peperangan yang memusnahkan manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, saudara, kita harus merespon tanda-tanda semuanya ini. Merespon dengan baik. Sehingga kita akan siap kapanpun itu end time menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Inilah sebenarnya peringatan bagi kita umat manusia. Dan kita sebagai gereja-gerejanya Tuhan Yesus sendiri. Apa, saudara, yang kita harus lakukan? Gereja harus mengantisipasi. Gereja harus merespon semuanya ini. Bukan hanya sebagai sebuah tanda-tanda yang biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya adalah sebuah tanda yang mengarah ke satu titik, yaitu mengenai kedatangan Tuhan Yesus, saudara. Jadi gereja harus merespon beberapa hal, saudara. Di dalam Matius 24 dan Matius 25 ini sebenarnya sebuah hal yang sambung menyambung, di mana ini mengenai kedatangan Yesus, mengenai kedatangan Tuhan Yesus nanti kedua kalinya, saudara. Jadi gereja-gereja harus merespon tanda-tanda ini dengan melakukan apa, saudara? Di dalam Matius 24 ayat 42 di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi respon kita yang pertama, respon gereja yang pertama yang harus kita lakukan mengamati fenomena, mengamati tanda-tanda seperti ini adalah tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam roh, berjaga-jaga dalam firman Tuhan, saudara. Karena kita tidak tahu memang kapan Tuhan itu akan datang. Tapi Tuhan sudah memberikan sebuah tanda-tanda fenomena-fenomena yang gejala-gejala dunia yang saat ini bisa kita lihat, kita amati. Dan semuanya sudah menuju ke dalam sebuah titik namanya ambang pintu, sudah di ambang pintu, saudara. Amin. Karena dunia ini sedang terlena, saudara. Dunia ini sedang terlena.
Kita jangan ikut dunia. Dunia ini terlena. Seperti pada saat zaman Nabi Nuh. Apa yang terjadi, saudara? Dunia sedang terlena. Kejahatan semakin merajalela. Mereka habiskan waktu untuk pesta pora, makan, minum, kawin dan mengawinkan. Matius 24 ayat 38 itu katakan, kejadian ini persis pada saat zaman Nabi Nuh, di mana orang sudah tidak peduli lagi, saudara, sepertinya dengan gejala-gejala tersebut, tanda-tanda tersebut. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka sibuk dengan pesta pora, mereka sibuk dengan makan, minum, kawin dan mengawinkan. Kalau sudah lihat bagaimana berita-berita saat ini, yang paling disenangi oleh para penonton adalah berita mengenai pernikahan, perceraian. Itu adalah sebenarnya tanda-tanda yang harus kita amati, saudara, bahwa ini sedang menuju ke arah zaman Nabi Nuh, di mana pada saat itu dunia juga sudah sedang terlena, dan mereka tidak tahu Nabi Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, dan gereja harusnya juga harus mempersiapkan bahteranya. Bahtera adalah lambang di mana Yesus makin ada dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Amin. Jangan terlena, saudara. Terus berjaga-jaga di dalam roh. Terus berjaga-jaga di dalam roh. Satu, jadi berjaga-jaga. Kedua, lakukan tugas sebagai layaknya seorang hamba yang setia. Matius 24 ayat 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya. Matius 24 ayat 45. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Jadi apa, saudara, yang kita harus lakukan? Lakukan tugas sebagai seorang, layaknya seorang hamba yang setia. Ya kita lakukan, saudara. Kita lakukan. Karena kita ini apa? Kita hamba, saudara. Kita tidak tahu apa yang kapan, bila mana Tuhan itu datang. Jadi kita tetap harus lakukan dengan setia. Pekerjaan kita, pelayanan kita, saudara. Inilah yang harus kita titik beratkan, adalah kesetiaan kita untuk melakukan tugas kita. Apa sih tugas hamba itu? Yaitu mempersiapkan kedatangan Tuhan, saudara. Sekali lagi, mempersiapkan hidup kita ini untuk menyambut kedatangan Tuhan. Itu, saudara, yang terjadi, yang harus kita lakukan. Hamba yang setia pada saat Yesus datang, pada saat Tuhan datang, kapanpun itu kita didapati tetap setia melakukan pekerjaan kita. Haleluya. Haleluya, saudara. Amin. Bukan seperti hamba yang jahat. Itu katakan perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Apa yang hamba jahat itu lakukan, saudara? Ia juga seperti dunia ini. Ia mulai makan, minum bersama pemabuk-pemabuk. Di situ katakan. Pemabuk-pemabuk di sini adalah kenikmatan dunia, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin saat ini terpikat mabuk oleh kenikmatan dunia, saudara, tidak bisa membedakan lagi mana kehendak Tuhan, mana kehendak daripada dirinya sendiri. Mana kehendak tuannya, mana kehendak hambanya dia sendiri. Ini yang harus kita bedakan, saudara. Di situ katakan hamba yang jahat itu mulai makan, minum bersama pemabuk-pemabuk. Dalam Matius 24 ayat 49 mengatakan demikian. Pemabuk-pemabuk ini adalah roh dunia. Mereka sudah mulai terikat kepada roh dunia dan sibuk dengan urusannya, saudara. Urusannya sendiri, kepentingannya sendiri. Sehingga di situ katakan apa? Ia mulai memukul hamba-hamba lain. Kalau saudara lihat juga fenomena akhir-akhir ini, beberapa hamba Tuhan mereka mulai menyerang. Mungkin mereka tidak memukul secara fisik, tapi mereka mulai menyerang dengan hamba-hamba lain yang tidak sependapat dengan pemikirannya dia, saudara. Mereka mulai menyerang dengan ayat, mulai menyerang dengan firman-firman Tuhan. Ini, saudara, tidak boleh terjadi. Karena apa? Karena akan semakin memecah belah yang namanya roh kesatuan. Bukankah kita sama-sama hamba Tuhan?
Kita harus fokus pada kedatangan Tuhan. Bukan seperti hamba yang jahat ini. Kita malah fokus kepada kepentingan kita sendiri. Menyerang kepada hamba-hamba yang lain. Hamba-hamba Tuhan yang lain. Karena pada akhirnya, apa yang dialami oleh hamba yang jahat itu, saudara, di situ akan dikatakan bahwa tuannya akan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik, saudara. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Artinya bagian mereka adalah neraka. Wow, sungguh mengerikan sekali, saudara. Apa jadinya ketika kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, namun ketika didapati oleh tuannya itu kita tidak setia, saudara. Kita melakukan hal-hal seperti hamba yang jahat ini. Kita sudah mulai terpikat oleh duniawi, kita mulai makan, minum, dan masa bodoh dengan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Kemudian mulai menyerang-nyerang hamba-hamba Tuhan yang lain yang tidak sependapat dengan dirinya sendiri. Mereka mulai berusaha menyingkirkan, bahkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, argumen-argumen mereka yang mereka dasarkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya rasa ini tidak perlu, saudara. Seperti saya katakan tadi, karena fokus kita sebagai hamba adalah menanti kedatangan Tuhan dan tetap setia melakukan pekerjaan kita. Kita mendapatkan pekerjaan, tugas dari Tuhan kita sendiri-sendiri. Kita memiliki tugas sendiri-sendiri, saudara, sesuai dengan talenta yang kita miliki. Oleh karena itu, lakukan dengan setia. Talenta itu gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Fokus pada hidup kita sendiri untuk mempersiapkan diri kita agar kita layak sebagai hamba yang setia. Haleluya, haleluya, amin. Kemudian yang ketiga, saudara, setelah berjaga-jaga, kemudian berjaga-jaga melakukan tugas sebagai hamba yang setia. Yang ketiga, saudara, yang terakhir ini, gereja harus siap dengan pelitanya yang terus menyala, seperti 5 gadis bijaksana. Saudara tahu tentu perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana. Dan 5 gadis yang bodoh, saudara. Di situ dikatakan gadis-gadis yang bijaksana itu apa? Di dalam Matius 25 ayat 1-13, saudara. Saudara akan baca sendiri nanti di rumah ya. Matius 25 ayat 1-13 itu perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana. 10 gadis, mana 5 gadis bijaksana dan 5 gadis itu katakan 5 gadis bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya. Sekali lagi saya katakan, mereka membawa pelitanya dan juga minyaknya dalam buli-buli mereka. Matius 25 ayat 4. Saudara tahu, gereja dan kita orang-orang yang percaya tidak boleh lepas dari namanya pelita, buli-buli yang berisi minyak. Sekali lagi, hidup kita tidak boleh lepas dari apa yang namanya pelita dan buli-buli minyak. Begitu juga gereja Tuhan harus ada 2 ini perlengkapan yang terus-menerus dibawa, saudara. Karena apa? Karena pelita itu menambangkan apa? Pelita berbicara tentang terang Tuhan. Pelita berbicara tentang terang Tuhan, saudara. Dalam Matius 5 ayat 14-16 mengatakan demikian. Kamulah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik itu, akhirnya apa? Memuliakan Bapa. Jadi pelita itu adalah gambaran terang Tuhan yang harus ada dalam anak-anak Tuhan, dalam orang-orang percaya, di dalam gerejanya. Sehingga ketika orang lain melihat perbuatan kita yang baik-baik, itu saudara, akhirnya mereka memuliakan, oh, nama Tuhan yang dipermuliakan, oh, Bapa yang di surga yang dimuliakan. Bukan mereka memuliakan, bukan mereka memuji, mengagumi kemegahan gerejanya, bukan mereka mengagumi keindahan puji-pujiannya,
Bukan mereka mengagumi apa lagi saudara, banyaknya jemaatnya saudara. Itu nomor sekian saudara. Yang paling penting harus itu menjadi sebuah garis tebal, yaitu mereka harus memuliakan nama Tuhan atau nama Bapa di surga di setiap perbuatan baik yang kita lakukan, yang gereja lakukan. Itu intinya saudara. Itu intinya. Amin saudara. Karena kita terang Tuhan, maka sudah selayaknya kita ini memancarkan terang sehingga orang lain yang melihat akan memuliakan nama Tuhan di dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Amin. Amin saudara. Inilah yang harus kita kerjakan. Harus siap dengan pelitanya yang terus menyala. Pelita yang terus menyala. Sekali lagi katakan, pelita yang terus menyala saudara. Artinya terang itu harus menyala terus. Menyala terus. Di tengah kegelapan dunia ini saudara. Dunia ini butuh terang. Dunia ini sedang menuju kegelapan yang luar biasa saudara. Kalau kalau saudara boleh saya beritahu bahwa dunia ini saudara sedang menuju kegelapan, puncak kegelapan. Oleh karena itu dunia memerlukan namanya terang, dan puncak kegelapan itu seperti digambarkan dalam 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini. Itu tepat pada saat tengah malam. Dunia ini sedang menuju pada waktu yang namanya tengah malam, di mana situ kegelapan pekat sedang terjadi saudara, dan dunia itu sedang menuju ke arah sana. Banyak orang yang optimis boleh saudara, optimis boleh. Tapi firman Tuhan, saya tidak menakut-nakuti saudara, saya tidak menakut-nakuti. Tetapi kita harus confirm dengan firman Tuhan. Saya bukan orang yang pesimis. Tapi kalau boleh kita firm dengan firman Tuhan, inilah waktunya menuju pada tengah malam, di mana kegelapan itu, kegelapan, terutama kegelapan rohani saudara, kegelapan rohani yang dialami manusia di dunia ini semakin menuju pada puncaknya. That's why saudara, oleh karena itu, mengapa mereka membutuhkan yang namanya terang dari gereja, membutuhkan yang namanya cahaya dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka butuh pertolongan saudara. Kita hanya jangan pasif. Kita harus terus bergerak memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dengan cara apapun. Mungkin saat ini kita tidak bisa secara fisik bertemu muka dengan muka, tapi kita bisa terus secara online untuk ataupun bagaimana caranya memberitakan kebenaran firman Tuhan ini agar dunia ini semakin banyak manusia yang ditolong saudara. Amin. Saudara siap menolong mereka. Haleluya. Dan saudara, pelita berbicara tentang terang Tuhan. Kalau minyak saudara, pelita itu harus bercahaya. Dan pelita itu perlu yang namanya minyak. Dan minyak pada saat itu ditaruh dalam buli-buli saudara. Minyak di dalam buli-buli ini berbicara tentang Roh Kudus. Berbicara tentang Roh Kudus saudara. Kalau tadi kita lihat fenomena akhir zaman ini mengarah, ada sebuah gerakan besar saudara yang bereskalasi oleh karena pekerjaan Roh Kudus, maka kita juga perlu ikut mempersiapkan diri, memenuhi buli-buli kita. Gereja harus memenuhi buli-buli itu dengan Roh Kudus juga saudara. Jadi harus bisa seirama. Buli-buli harus kita isi dengan Roh Kudus. Artinya apa? Artinya di situ mengizinkan gereja, mengizinkan karya Roh Kudus di dalam setiap ibadah-ibadahnya. Begitu juga kita saudara harus mengizinkan Roh Kudus untuk memakai hidup kita sebebas-bebasnya. Di mana gereja mengizinkan Roh Kudus untuk berkarya, di situ akan ada namanya terang Tuhan dan ada kehidupan saudara. Apa itu pekerjaan Roh Kudus saudara?
Kalau saudara mengizinkan pekerjaan Roh Kudus, gereja mengizinkan pekerjaan Roh Kudus, di situ akan ada banyak namanya pemulihan. Saudara akan banyak menyaksikan namanya pemulihan, kesembuhan, mujizat demi mujizat, saudara. Itu yang harus gereja lakukan, bukan hanya ibadah tata cara liturgi yang saudara perbaiki. Tapi di situ, saudara, harus ada yang namanya pekerjaan Roh Kudus dalam setiap ibadah itu, saudara. Amin. Karena Roh Kuduslah yang membuat gereja-gereja itu hidup dan tetap percaya. Haleluya, haleluya. Amin. Sehingga saudara, dengan demikian gereja dan kita orang-orang percaya siap ketika hal ini kita lakukan. Fenomena, ketika kita merespon fenomena-fenomena ini, maka kita berarti adalah orang yang siap, gereja yang siap untuk menyongsong namanya mempelai laki-laki atau Yesus. Seperti 5 gadis bijaksana. Mereka menyongsong dan diterima oleh mempelai laki-laki karena mereka terus membawa pelitanya yang menyala, saudara. Haleluya. Haleluya, saudara. Amin, saudara, siap? Sehingga inilah saatnya, saudara, gereja itu jangan pasif. Dan kita juga jangan pasif. Tapi kita merespon setiap fenomena ini. Dikatakan kembali lagi di situ, bahwa bila ranting-ranting pohon ara itu sudah melembut, artinya kekerasan orang-orang dunia ini sudah mulai melembut. Kekerasan hati pemimpin-pemimpin dunia ini sudah mulai melembut. Oleh karena jamahan Roh Kudus. Dan mulai bertunas pengenalan akan Tuhan. Disitulah kesempatan kita, kesempatan gereja, saudara, untuk sama-sama menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayo ready? Saudara siap, saudara? Amin. Haleluya, haleluya. Inilah firman Tuhan yang saya katakan sudah di ambang pintu. Kita harus siap menyambut mempelai laki-laki. Kita harus siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Shalom, saudara. Selamat pagi. Tuhan memberkati.